Proyek Surabaya Waterfront Land akan mereklamasi wilayah seluas 1.084 hektar. Dengan luas tanah pesisir pantai yang membentang dari Surabaya Utara hingga Selatan. Rancangan awal pembangunan tersebut terdiri dari 4 blok namun kini bertambah menjadi 6 blok. Dengan nilai biaya sebesar 72 triliun rupiah. Namun proyek yang akan mengubah wajah kota pahlawan menjadi waterfront ala Singapura ini, masih dalam penolakan warga Surabaya. Ya, dari awal kan memang warga, tidak hanya warga di wilayah pesisir itu, tapi seluruh wilayah Surabaya itu sebenarnya warga sangat keberatan dengan adanya proyek waterfront land itu ya. Nah, karena apa? Karena tadinya itu ada laut, kemudian dimunculkan pulau-pulau buatan itu yang sebanyak 4, bahkan sekarang kabarnya akan jadi 6 pulau yang luasannya itu akan sampai paling tidak ada 4 atau 5 kecamatan yang terdampak di sana. Nah, karena di proses awal ini adalah penyusunan AMDAL, di sanalah kemudian warga berusaha untuk memastikan bahwa penolakan ini harus masuk dalam laporan AMDAL yang dinyatakan bahwa memang tidak layak proyek ini diteruskan gitu secara gambaran umum, baik itu dari aspek sosial maupun aspek dukungan pemerintah misalnya gitu. Itu harusnya bisa muncul dalam catatan keberatan ini dalam laporan itu, sehingga proyek ini tidak bisa dijalankan. Tapi jika kita melihat bahwa ternyata pelaksana proyek itu PT Granting berusaha untuk memaksakan, ya maka akan timbul persoalan-persoalan konflik sosial yang harusnya juga menjadi perhitungan. Jadi proyek reklamasi ini adalah proyek membuat pulau baru. Jadi bukan wilayah, karena masih banyak masyarakat di tempat saya juga yang masih belum paham. Dikiranya itu yang dimaksud reklamasi di sini adalah tambak-tambak yang ada ini dibeli, kemudian dibangun menjadi pusat bisnis dan lain sebagainya. Lah, reklamasi di sini itu adalah membangun pulau baru yang jumlahnya itu rencananya sebagaimana informasi yang sudah beredar itu adalah akan dibangun 4 pulau baru yang total luasnya itu lebih dari 1.000 hektar, kurang lebih sekitar 1.084 hektar. Ya, terkait dengan pembangunan pulau baru ini tentu ada banyak sekali dampak-dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya oke lah, semua orang sudah berbicara dampak positifnya. Dari PT Granting selaku operator juga sudah berbicara dampak positifnya. Cuman yang masih belum banyak dibicarakan itu adalah dampak negatifnya. Kalau berbicara dampak negatif, beberapa orang juga mengatakan nanti dampak negatifnya begini, nanti kita antisipasi seperti ini. Sepertinya mudah sekali ketika berbicara antisipasi dampak negatif. Padahal yang lebih tahu persis dampak negatif dengan adanya pulau baru ini ya tentu orang-orang yang di lapangan. Kami yang ada di lapangan, kami sebagai masyarakat yang akan merasakan secara langsung dampak negatifnya itu seperti apa saja. Jadi ada banyak sekali, selain dampak lingkungan, pasti juga ada dampak sosial dan lain sebagainya. Nah, dampak-dampak inilah yang kemudian dalam beberapa kajian kami, karena kami juga diskusi dengan para pakar, dengan beberapa profesor dari ITS terkait dengan dampak reklamasi itu nanti seperti apa. Ya, terkait dengan dampak negatif inilah yang kemudian kami masyarakat khususnya di wilayah pesisir ya, terlebih lagi di wilayah Kelurahan Keputih ini menyatakan menolak terhadap adanya reklamasi. Dan sampai detik ini alhamdulillah dalam beberapa pertemuan yang kami lakukan di masyarakat kami khususnya di wilayah Keputih ini tidak ada pro dan kontra, semuanya kontra. Sampai detik ini semuanya adalah kontra. Warga yang menolak proyek reklamasi masih dianggap sebagai dinamika yang wajar. Pengembang proyek berusaha melakukan upaya-upaya dialog untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai realisasi dari proyek yang diberi nama Surabaya Waterfront Land tersebut. Target bahwa PSN ini harus dibatalkan karena ada indikasi swasta menumpangi regulasi yang itu dibuat oleh pemerintah pusat. Sedangkan terhadap semua desain pelaksanaan proyek ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baik itu mengenai undang-undang terhadap lingkungan hidup, kemudian undang-undang yang lain yang mendukung terhadap kegiatan ini, itu tidak ada kesesuaian sama sekali. Nah, tinggal memang kepekaan dari pemerintah pusat, provinsi maupun di Kota Surabaya, apakah akan berpihak kepada masyarakat Surabaya khususnya atau tidak berpihak, gitu kan? Sehingga saya tidak tahu persis ya apa yang diharapkan oleh investor, karena ya kalau kita berbicara investor itu kan tujuannya pasti cuma satu, keuntungan, hanya itu saja. Tapi prinsipnya bagi kami begini, yang namanya sebuah kebijakan itu kan harusnya kebijakan itu adalah dibuat untuk masyarakat, dibuat untuk kepentingan masyarakat. Saya yakin seperti itu, semua kebijakan harusnya seperti itu. Pemerintah pun ketika membuat kebijakan, saya yakin tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Lah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah masyarakat ini masyarakat yang mana? Ya, tentu saja harusnya setiap kebijakan itu dibuat untuk masyarakat sekitar. Itu yang paling penting, masyarakat sekitar, bukan masyarakat yang jauh, bukan masyarakat tertentu, apalagi masyarakat yang memiliki modal ya, atau yang tadi saya sebut sebagai investor itu. Ya tentu harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Yang paling penting adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membuat masyarakat itu menjadi sejahtera, membuat masyarakat itu menjadi cerdas, membuat masyarakat itu menjadi sehat. Ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, saya pikir pemerintah pasti akan melakukan kajian-kajian lagi ya, setelah melihat bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap penolakan-penolakan di sekitar pesisir yang sekarang sudah sangat masif sekali. Saya yakin pemerintah akan sangat bijak untuk mengkaji lagi, mengevaluasi terkait dengan kebijakan PSN ini atau Proyek Strategis Nasional ini, dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting ya yang sebetulnya ada di dalam masyarakat itu, aspek-aspek yang sifatnya itu esensial. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah reklamasi ini, apakah membuat pulau baru ini yang katanya mau seperti Singapura itu, apakah itu adalah untuk kepentingan masyarakat sekitar ya? Belajar dari banyak kasus reklamasi yang hasilnya gagal total. Seperti di Jakarta, reklamasi hanya menghasilkan persoalan baru bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Mereka mulai kehilangan mata pencaharian karena rusaknya lingkungan. Sementara bagi pemerintah setempat, proyek reklamasi menyisakan persoalan sosial berupa konflik masyarakat pendatang hingga ketimpangan ekonomi. Namun rupanya, investor masih berminat dengan proyek pengurukan laut ini dengan tujuan kapital. Perubahan itu tidak berarti sebuah kemajuan ya. Ini yang menurut kami yang perlu kami sampaikan. Tidak semua perubahan itu adalah berarti kemajuan. Bisa juga perubahan itu adalah berarti sebuah kemunduran. Yang seperti apa perubahan yang berarti kemunduran ini? Adalah perubahan yang justru tidak memanusiakan manusia. Perubahan yang justru malah membuat jurang pemisah antara yang sejahtera dengan yang tidak sejahtera ini menjadi sangat luas. Yang tidak memanusiakan manusia. Orang akan tergusur, nelayan akan tergusur, petani tambak akan tergusur. Yang perlu diperhatikan adalah di wilayah kami di Kelurahan Keputih dan beberapa tetangga sekitar itu, di sini masih ada tambak-tambak yang sifatnya aktif, yang masih hidup, yang masih produktif. Yang mana tambak-tambak ini hidupnya dari air laut. Air laut dimasukkan ke tambak, ada pakan-pakan di situ, ada plankton, ada lumut dan lain sebagainya. Dimakan oleh ikan, kami tidak perlu memberi makan ikan yang ada di tambak-tambak kami. Hasilnya juga bagus. Nah, ketika kemudian nanti ini pulau baru dibuat, akan menutup tambak-tambak kami, tentu kebutuhan air itu akan menjadi sulit. Ya, ini akan berdampak terhadap segala-galanya, akan berdampak terhadap para petani tambak yang ada di wilayah kita, yang jumlahnya ada ratusan orang itu, juga terdampak terhadap orang-orang yang pekerjaannya, meskipun dia tidak punya tambak, ada juga orang-orang yang bekerjanya itu mencari kepiting, mencari kerang, mencari belut, mencari ikan, ada yang memancing dan lain sebagainya, karena memang banyak ikan yang masuk ke wilayah tambak kami. Jadi ketika air laut pasang itu banyak hewan-hewan yang masuk ke wilayah tambak kami, mulai dari ikan, kerang, dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti ini dibangun pulau yang jumlahnya sampai 1000 lebih itu hektar, otomatis habitat itu akan menjadi hilang. Ikan yang harusnya masuk ke tambak udang, dan lain sebagainya, itu akan hilang. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap para petani.
akan berdampak terhadap masyarakat kami juga begitu loh. Menghentikan proyek ini untuk supaya Surabaya masih tetap punya laut, warga di pesisir itu juga masih bisa lihat matahari terbit di Kenjeran misalnya gitu, karena sudah tidak lagi terhalang pulau, terus masyarakat di Kenjeran juga sampai sekarang mengumpulkan sumber daya lautnya itu juga nggak terlalu jauh gitu kan. Bayangkan kalau kemudian pulau ini ada di hadapan mereka, mereka harus lewat mana untuk dia mencari ikan. Jadi artinya bisa dikatakan akan terjadi pembunuhan sosial, pembunuhan kultural. Jadi kultur yang selama ini diakui oleh masyarakat Surabaya sebagai kultur maritim, kebudayaan maritim akan hilang pelan-pelan dan mereka akan berganti profesi untuk mendukung kegiatan bisnis yang dibangun di wilayah situ. Proyek ini tidak sesuai dengan permen, termasuk dengan perda baik tingkat provinsi dan kota. Ini pembangunan liar karena tidak ada dasar hukumnya. Satu-satunya dasar hukumnya cuma Perpres terkait PSN. Maka pemerintah pusat yang berwenang dalam Perpres harus segera mencabut aturan tersebut. Sebab, rencana pembuatan pulau reklamasi di Surabaya itu menurut dia berdampak pada 3 hal. Dampak itu adalah terkait ekologi sistem, social marine system, dan economy value. Maka kami berharap sekali lagi kebijaksanaan dari para pemimpin, kebijaksanaan dari pemerintah untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ini kebutuhan siapa sebetulnya? Reklamasi. Nah, apakah betul-betul kebutuhan masyarakat di sekitar atau masyarakat yang lain? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemangku wilayah, pihak-pihak yang bisa membuat kebijakan supaya lebih arif, lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Pengurusan lingkungan sudah pasti kan, artinya yang tadinya ada biota-biota laut itu kemudian harus hilang karena laut direklamasi, ditutupi daratan, terus yang tadinya di situ ada kerang, ada karang gitu kan, terumbu-terumbu dan sebagainya, ikan-ikan yang selama ini ada di wilayah situ akhirnya berpindah atau mungkin tidak akan ada di situ lagi. Terus yang lain misalnya burung dan sebagainya juga mungkin juga sudah nggak ada lagi di wilayah sana. Dan yang pasti merubah kebiasaan sosial yang ada di situ, yang semula itu kebiasaan atau budaya masyarakat nelayan, dia dipaksa untuk menjadi masyarakat yang lebih modern mungkin, atau dipaksakan untuk kemudian terlibat di dalam kegiatan bisnis yang ada di pulau baru tersebut, gitu kan. Terus profesinya kalau nggak bisa mengikuti suasana di sana juga yang tersedia, apakah itu nanti jadi tukang parkir, cleaning service, satpam, kan cuman itu aja, karena skill mereka kan selama ini juga taunya kan urusan dapat ikan, terus ikannya dijual, kan cuman itu selama ini. Jadi itu yang, terus kapal-kapal yang ada di perahu-perahu tradisional pun juga sudah tidak menjadi pemandangan lagi di wilayah pesisir Surabaya, yang itu sebetulnya sangat layak untuk dijadikan destinasi wisata kan, karena eksotis gitu kan. Pembangunan megaproyek Surabaya Waterfront Land tak bisa lepas dari dampak negatif pada lingkungan sekitar. Intervensi dan demo penolakan yang dilakukan warga dan nelayan tak akan mampu menghambat jalannya megaproyek SWL tersebut. Sebab reklamasi sudah jadi PSN. Jadi yang bisa membatalkan pemerintah pusat yang mengeluarkan PSN. Sampai sejauh ini kami, masyarakat pesisir, mulai dari wilayah Kenjeran sampai di tempat kami, sampai di Rungkut, kami sering bertemu, melakukan kajian-kajian, kami mengundang narasumber, beberapa ahli, mulai dari ahli lingkungan, ahli hukum, dan lain sebagainya, kami mendiskusikan terkait dengan dampak dari reklamasi ini. Dan kami akan terus melakukan itu, kami akan melakukan upaya-upaya untuk memberikan masukan ya, karena kembali lagi ini adalah aspirasi
Ini adalah aspirasi masyarakat yang ada di bawah, aspirasi masyarakat yang ada di pesisir. Kami akan menyampaikan aspirasi kami tidak akan pernah lelah. Juru bicara pengembang PT Granting Jaya pada Surabaya Waterfront Land, Agung Pramono mengungkapkan, untuk kelengkapan syarat masih terus digarap hingga saat ini. Dalam merealisasikan PSN, semua unsur syarat wajib melewati kajian dari akademisi. Pembahasan mengenai proyek ini masih terus berlangsung, mulai dari AMDAL hingga realisasi dari pulau-pulau yang akan dibuat nantinya. Kita tetap menyesuaikan, kita tetap melaksanakan kewajiban sesuai prosedur. Habis 8 kemarin kita melakukan PSN begitu keluar, kita perizinan untuk perizinan untuk pengelolaan wilayah lautnya. Sekarang beranjak ke proses AMDAL dalam rangka untuk reklamasi. Nanti masih ada persyaratan yang harus kita penuhi dan banyak. Untuk kajian yang lebih mendalam juga sudah berjalan seberapa, Pak? Setiap perizinan, ingat ya, setiap perizinan pasti ada kajian-kajian akademis yang memang harus kami lakukan. Saya reklamasi udah pasti, AMDAL udah pasti ada semua. Ada berapa jenis perizinan sih, Pak? Masih panjang kan ini nanti kan sekarang ini pada tahapan perizinan yang reklamasi. Dan reklamasi itu tidak waktu pendek. Perizinan ya, belum pelaksanaan. Untuk izin ini saja, nanti ada yang master plan, ada kajian hidrosonografi, ada kajian geoteknik, ada kajian batimetri, arus gelombang, seperti pada saat kita ngurus PSN. Rencana awal proyek membangun 4 pulau. Namun kini bertambah menjadi 6 pulau dengan alasan pembuatan kanal. 2 pulau baru itu adalah hasil pengembangan dari pulau yang paling besar yakni Pulau C dan Pulau D. Blok A memiliki luas 84 hektar dengan fungsi menjadi pusat pariwisata dan hunian, lengkap dengan perkantoran, hotel, ruko, dan kawasan rekreasi. Blok ini juga akan memiliki area konservasi mangrove yang memperkaya ekosistem pesisir. Blok B seluas 120 hektar akan didedikasikan untuk zona perikanan. Blok ini akan dilengkapi dengan pelabuhan modern, pasar ikan segar, cold storage, pusat lelang perikanan, fasilitas pemeliharaan kapal, pusat perbelanjaan, industri olahan hasil laut, UMKM hasil laut, balai latihan perikanan, pusat pembibitan serta perumahan nelayan modern. Blok C seluas 260 hektar akan menjadi zona kemaritiman, menampung kompleks marina, Museum Maritim Nasional, Convention Center, hotel, dermaga, pusat pengembangan ilmu pengetahuan kemaritiman, perguruan tinggi aspek kemaritiman, ruko, area komersial, villa estate, apartemen, dan kompleks pendidikan umum. Blok D Utara seluas 620 hektar akan menjadi pusat hiburan dan bisnis, dengan hall pertunjukan, hotel, apartemen, kompleks ruko, SWL Square, pasar produk ekonomi kreatif, dan industri zero emission yang ramah lingkungan. Sebetulnya kalau kita berbicara dampak itu tidak hanya masyarakat pesisir, tapi masyarakat Surabaya pada umumnya akan berdampak. Karena apa? Ketika ada pulau besar yang ada di ujung pantai ini, otomatis itu akan mengganggu juga aliran air dari sungai yang ada di kota menuju ke laut. Jadi yang awalnya air itu akan lancar, itu nanti akan menjadi terhambat. Sehingga ketika terjadi hujan lebat, genangan-genangan yang biasanya 30 menit hilang, 15 menit hilang, itu pasti akan lebih lama karena sungai-sungai ini akan terhambat. Ya, ada banyak dampak-dampak seperti itu selain dampak sosial ya. Apalagi seperti yang dijelaskan oleh PT Granting itu nanti di sana akan ada pusat hiburan, akan ada hunian, akan ada pusat pendidikan ya. Kami yakin semua itu pasti ya tidak mungkinlah orang-orang yang seperti kami di pesisir ini bisa menjangkau ke sana, itu pasti akan menjadi tempat yang eksklusif. Seperti yang tadi saya sampaikan itu di Jakarta misalnya, bagaimana problematika sosial yang ada di pulau-pulau reklamasi itu. Nah, ini yang kami khawatirkan nantinya akan terjadi. Sehingga kami akan terus melakukan penolakan-penolakan, menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan tentu saja kepada pemerintah pusat. Kami berharap ini adalah aspirasi masyarakat yang harusnya itu dipertimbangkan.